ormas lainnya. Jadi TNI itu sangat rendah. Ini sangat berbahaya karena kesimpulannya bahwa TNI ini sudah propaganda. Ada isu koordinasi, itu suatu yang haram bagi seorang prajurit TNI. Saudara-saudara, ini adalah proses pembusukan Tentara Nasional Indonesia. Dari dalam negeri menyampaikan kepada rakyat, hei rakyat, jangan kau percaya sama TNI. TNI itu lebih jelek dari gerombolan dari ormas. TNI udah gak ada kendali. Terjadi pembangkangan, disharmonisasi pemimpinnya gak kompak, tidak patuh sama pimpinan, dan terjadi pembangkangan. Itu TNI sekarang. Sehingga kepercayaan rakyat diharapkan tidak percaya lagi sama TNI. Ibaratnya nyawa dan badan. TNI badan, rakyat nyawanya. Kalau TNI tinggalkan oleh rakyat, bangkai dia. Ini diprogram dengan berita ini agar rakyat tidak percaya lagi sama TNI. Analisa saya seperti itu, dan pasti benar itu bisa terjadi. Ya. Bang Hersu ya, jadi saya melihat ini sesuatu yang sangat amat berbahaya. Ya, jadi kepolisian itu adalah institusi yang sangat luar biasa. Jadi orang yang sudah dilatih dididik, diorganisir, diberi persenjataan, dilindungi hukum, kemudian langsung di bawah presiden. Dengan kekuasaan yang lebih besar ini, saya melihat apakah under control atau memang dikendalikan oleh pimpinan awalnya dengan membentuk Satgas Merah Putih. Ya benar, Satgas Merah Putih namanya. Ya. Satgasus Merah Putih. Saya bukan hanya melihat yang sekarang kasat mata, tapi saya melihat Satgas ini sudah sangat luar biasa. Dia sudah menyiapkan rambu-rambu. Ya, sudah menyiapkan rambu-rambu untuk bisa aman. Yaitu Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020. 1 tahun setelah, kurang lebih lah 1 tahun atau 2 tahun setelah Satgasus Merah Putih ini, dia sudah menyiapkan. Jadi seandainya ada apa, dia siap. Tapi intinya Bang Hersu, ya, saya melihat ini adalah ada pertempuran. Kenapa pertempuran? Ada yang ditembak, bukan tertembak. Ya. Berarti pertempuran di intern polisi. Antara polisi yang bajingan, ya, pengkhianat, pembunuh, mengkoordinir judi yang tidak manusiawi, bahkan nggak masuk akal, anak buahnya sendiri dibunuh dengan penuh kesadaran. Walaupun ada 2 teori, orang yang seperti itu, yang pemberani, semua orang yang adalah penakut. Yang berani hanya ada 2. Orang gila sama Deo atau Sakau. Ini juga delik hukum. Jadi pertempuran polisi yang saya katakan tadi dengan polisi yang profesional, bermoral, yang akan menegakkan jati dirinya, yaitu sebagai pelindung rakyat, penegakan ketertiban dan wujudkan keadilan. 2 kelompok ini yang sekarang sedang bertempur. Ya, 2 kelompok ini sekarang sedang bertempur di kepolisian. Taruhannya sangat berbahaya. Kalau pertarungan seperti itu, yang kalah harus menyesuaikan mau tidak mau dengan yang menang. Itu teori gitu kan. Nah, kalau ini yang menangnya bajingan, maka seluruh polisi harus jadi bajingan. Kalau enggak, keluar dia atau tidak ditembak. Makanya saya himbau kita semuanya, beri kesempatan kepada Kapolri untuk membersihkan semuanya. Jangan ganggu. Kalau kita tidak bisa membantu, doakan agar polisi yang profesional, yang mempunyai jati diri, yang membela rakyat, melindungi rakyat, menciptakan keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat menang. Maka sebagian tadi
dalam melawan imperialisme dan komunisme tadi, kita bisa menang. Tapi kalau tidak, bersiap-siaplah kamu jadi budak. Jadi itu yang saya sampaikan. Contoh undang-undangnya kita lihat saja, ya kan? Dengan kode etik masih ada lagi waktu 3 hari untuk mengajukan banding. Setelah banding, etika banding menyiapkan kurang lebih 30 hari. Setelah itu jaraknya 21 hari. Dan yang lebih parah lagi, undang-undangnya saya lupa. Itu 3 tahun kemudian, Kapolri boleh meninjau ulang. Perpol itu, peraturan Kapolri nomor 22 tahun nomor 7 tahun 20 ini yang saya sampaikan 2020, ya. Tadi saya katakan 69 ya, saya nggak tahu pasal berapa. Itu bisa. Ya. Inilah yang saya himbau kepada Presiden dan Menko Polhukam untuk meninjau peraturan polisi yang seperti ini. Ini kurang ajar. Secara etika hukum kurang ajar. Karena seorang perwira tinggi diberhentikan oleh Presiden kan. Nah sekarang Presiden sudah memberhentikan 3 tahun lagi hanya dengan keputusan Kapolri bisa diralat lagi. Siapa lo? Ini kan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Tahu nggak masalahnya kan gitu. Maka saya informasikan ini agar meninjau ulang. Bisa analisnya gampang, undang-undang polisi tahun 2002 saja, ya kan? Atau undang-undang atasnya lagi aja bisa analisisnya. Ini loh, jadi seolah-olah Presiden nggak dianggap sebagai tangan Kapolri untuk meralat lagi. Jadi jangan puas kalau sekarang Sambo dan kawan-kawan sudah dipecat gitu ya. Karena kalau toh nanti bandingnya dia ditolak juga, artinya dia dipecat secara permanen. Dan kemudian Presiden kan yang mencopot kalau jenderal itu ya. Itu nanti keputusan Presiden. Ya, keputusan Presiden dengan peraturan Kapolri 3 tahun lagi bisa ditinjau lagi. Bisa ditinjau lagi dan minta Presiden untuk lagi. Gimana ceritanya nih? Kayak gitu. Maka saya hanya menghimbau saja, mari kita sama-sama saksikan, ya kan? Polisi yang mana yang menang, ya. Kalau nanti Sambo sekarang aja sudah kelihatan nih, kalau kita nggak kasih supporter kepada polisi yang baik, bisa kalah. Sama-sama terdakwa kok bebas, iya kan? Ya kan, sebagai tahanan rumah ya kalau nggak salah ya. Enggak, Ibu Putri Sambo maksudnya. Iya. Enggak, itu enggak ditahan, dia yang enggak statusnya bukan tahanan rumah ya saya kira ya. Enggak ditahan, dia memang. Nah, ini kan perlakuan yang sangat berbeda, ya kan? Jurisprudensinya kan ada bahwa Angelina Sondak banyak lah. Gitu. Ancaman hukumannya berat Pak. Ancaman hukumannya berat, ya. Tapi bebas. Ini kan indikasi. Maka support masyarakat kepada kepolisian yang baik harus benar-benar kita bergandengan tangan untuk membantu. Karena sangat berbahaya sekali ini kalau polisi yang tadi saya katakan bajingan, amoral, ya itu pengkhianat bangsa lah. Itu sangat berbahaya. Jadi harus kita dukung. Tetapi saya ingatkan, Bang Hersu, nanti kalau ada yang taruhan yang menang mana lipat sekian-sekian, saya dikira saya bandar taruhan lagi kan. Ini kemudian ini pertanyaannya berat juga karena saya mantan Panglima TNI juga, mantan Kasat juga. Satu lagi senjata. Senjata ini dipakai Satgas Merah Putih itu bukan? Ya tanyakan saja. Tetapi yang jelas senjatanya itu memang tidak hasil koordinasi, tidak diambil diberikan kepada polisi, tetapi munisinya adalah munisi gas air mata saja, gitu loh. Tapi munisi yang bisa mematikan itu tidak diberikan, tapi disimpan di gudang Mabes TNI selama saya jabat, tanda kutip, cari sendiri lagi beritanya kayak gitu. Nanti itu berseri aja, gue tanya lagi gitu. Selama saya jabat, saya pastikan tidak keluar dari gudang, saya pastikan itu. Setelah saya tidak jabat, ya walau alam. Kalau saya sebutkan ini dikira saya sama Pak Adi ribut-ribut, padahal nggak pernah ribut-ribut kan gitu. Itu ya jawabannya ya. Nah sekarang kita masuk pada momen yang paling berat nih, Pak, tentang masalah pernyataan Effendi Simbolon, Komisi 1 DPR dari fraksi PDI Perjuangan dalam rapat dengar pendapat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan. Kalau nggak salah itu hari Senin 5 September 2022. Kalau tidak salah, kalau salah tolong saya koreksi ya. Ini sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa, ya, sangat-sangat luar biasa bahwa di tempat yang sangat dipercaya, ya, di gedung DPR Republik Indonesia disampaikan oleh anggota DPR dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan, waktu diwakili oleh Wakil Menteri, kemudian dihadiri oleh Panglima TNI dengan para asistennya
dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, ini jangan dianggap ringan saja. Bukan masalah permintaan maaf, tetapi kata-kata yang dikeluarkan ini sangat luar biasa. Bayangkan, di dalam forum terbuka, dan dia minta, kata-kata minta, biar didengar oleh publik. Biar didengar oleh publik. Yang isinya banyak sekali di temuan-temuan ini yang insubordinari, disharmoni, ketidakpatuhan, kayak gerombolan, lebih dari ormas. Lebih dari ormas berarti FPI masih lebih bagus itu. Ya kan? Kemudian NU apalagi Muhammadiyah dan sebagainya. Ormas-ormas lainnya. Jadi TNI itu sangat rendah. Ini sangat berbahaya karena kesimpulannya bahwa TNI ini sudah propaganda. Ada isu koordinasi, itu suatu yang haram bagi seorang prajurit TNI. Kemudian disharmoni pemimpin-pemimpinnya. Kemudian lagi ketidakpatuhan, kayak gerombolan, lebih-lebih ormas, dan terjadi pembangkangan. Saudara-saudara, ini adalah proses pembusukan Tentara Nasional Indonesia. Saya ulangi, ini ada proses pembusukan Tentara Nasional Indonesia. Sangat luar biasa. Kenapa? Karena pernyataan ini didengar oleh publik, ditayangkan secara live, ya kan? Disebarkan lagi. Bagaimana tentara-tentara di seluruh dunia, negara-negara seluruh dunia melihat, dan pernyataan ini sangat bisa dipercaya karena di tempat yang sangat terhormat dilakukan oleh Yang Mulia anggota DPR dalam komisi yang bertugas untuk mengawasi TNI. Luar biasa ini. Jadi sekarang ini di luar negeri pesannya, kalau kamu mau nyerang Indonesia sekarang, karena TNI berantakan, propaganda, tidak ada kendali, kayak gerombolan. Itu permasalahan dari luar negeri. Dari dalam negeri menyampaikan kepada rakyat, hei rakyat, jangan kau percaya sama TNI. TNI itu lebih jelek dari gerombolan dari ormas. TNI udah gak ada kendali. Terjadi pembangkangan, disharmonisasi pemimpinnya gak kompak, tidak patuh sama pimpinan, dan terjadi pembangkangan. Itu TNI sekarang. Sehingga kepercayaan rakyat diharapkan tidak percaya lagi sama TNI. Saudara-saudara, center of gravity Indonesia yang menjaga Indonesia ini bukan TNI saja, tapi bersatunya TNI dengan rakyat. Saya ulang, bersatunya TNI dengan rakyat. Ibaratnya nyawa dan badan. TNI badan, rakyat nyawanya. Kalau TNI tinggalkan oleh rakyat, bangkai dia. Ini program dengan berita ini agar rakyat tidak percaya lagi sama TNI. Analisa saya seperti itu, dan pasti benar itu bisa terjadi.